Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Naila, yaitu sekarang belajar tentang pesawat sederhana, yaitu tentang katrol, bidang miring, dan roda berporos. Kemarin sudah belajar tentang pengungkit, sekarang 3 pesawat sederhana. Terus sekarang ayo kita cari tahu, apabila kita mau menimba air di sumur, kalian pasti berpikir bagaimana caranya mengambil air di sumur, yaitu kalian menggunakan tali dan menggunakan ember. Saat kalian menggunakan tali dan ember, pasti kalian akan terasa berat. Jadi di sini pasti mengambil airnya akan terasa berat, seperti ekspresi pada anak di samping di gambar ini. Terus kalian berpikir lagi, bagaimana ya caranya bisa mengambil air dengan mudah? Maka kita beri dengan katrol. Nah, di sini apabila menimba air menggunakan katrol, maka akan terasa ringan. Disinilah tujuan dari pesawat sederhana, yaitu katrol, untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ekspresinya ini akan senang. Terus yaitu katrol. Sekarang belajar tentang katrol. Katrol merupakan jenis pesawat sederhana yang banyak digunakan untuk mempermudah mengangkat barang, seperti halnya yaitu mengambil air di sumur, terus untuk memindahkan barang di pabrik, terus untuk memindahkan barang-barang muatan yang ada di pelabuhan, itu juga menggunakan katrol. Terus di sini ada namanya macam-macam jenis katrol. Yang pertama ada katrol tetap. Terus yang kedua di sini ada katrol bebas, dan yang ketiga ada katrol majemuk. Apa saja itu? Mari kita pelajari. Yang pertama yaitu ada katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang tidak dapat dipindahkan. Jadi di sini katrolnya tidak dapat dipindahkan. Nah, di sini karena pengaitnya di sini di tengah, maka di sini merupakan titik tumpu. Jadi jarak antara titik tumpu sampai ke kuasa dinamakan lengan kuasa, dan jarak antara titik tumpu sampai ke lengan beban dinamakan lengan beban. Maka didapatkan nilai yaitu LK sama dengan LB. Jadi besarnya ini LK sama dengan besarnya LB. Menjadikan KM sama dengan LK per LB. Karena LK di sini sama dengan LB, maka dituliskan ini LK-nya diganti dengan LB. Maka hasilnya adalah 1. Jadi LB dibagi LB adalah 1. Nilai KM juga bisa dicari dengan menggunakan rumus yang sama seperti kemarin, yaitu FB per FK. Di sini karena KM-nya 1, maka sama dengan FB per FK, menjadikan nilai FK-nya sama dengan nilai FB. Jadi apabila berat bendanya di sini 500 Newton, maka besarnya kuasa yang kita keluarkan juga 500 Newton. Nah, tadi di sini ada mencari KM juga bisa menggunakan banyaknya tali yang mengangkat beban tersebut. Jadi di sini karena tali yang mengangkat beban di sini ada 1, maka KM-nya 1. Jadi diingat-ingat kalau katrol tetap itu KM-nya 1. Sekarang ada namanya katrol bebas. Katrol bebas merupakan katrol yang dapat digerakkan. Di sini jadi katrolnya ini adalah dapat digerakkan. Tumpuannya di sini karena talinya dikaitkan di sini, maka titik tumpunya berada di sini. Nah, ini besarnya titik tumpu sampai ke beban di sini adalah LB, dan besarnya titik tumpu sampai ke kuasa dinamakan LK. Menjadikan nilainya di sini yaitu LK di sini sama dengan 2 kalinya LB. Karena LK di sini kan sama seperti diameter, sedangkan LB-nya sama seperti jari-jari, maka LK-nya adalah 2 kali LB. Jadi mencari KM adalah LK per LB. Jadi menjadi LK-nya karena diganti dengan angka 2 kali LB, nilainya diganti dengan 2 kali LB dibagi LB, menjadikan nilai KM-nya adalah 2. Atau bisa menggunakan cara yang lain. Nah, ini sebelum masuk ke KM yang lain, kita mencari KM juga bisa menggunakan banyaknya tali yang mengangkat beban. Jadi di sini karena tali yang mengangkat beban ini ada 2, maka KM-nya 2, di sini 1, 2. Jadi bisa dicari dengan banyaknya tali. Nah, nilai KM2 di sini bisa dimasukkan dalam rumus KM sama dengan FB per FK.
menjadikan 2 sama dengan FB per FK. Di sini 2 dikali FK menjadikan 2 FK sama dengan FB, maka nilainya FK adalah setengah dari FB. Jadi nilainya kuasanya yang kita keluarkan itu setengah dari beban yang kita angkat. Terus ada namanya katrol majemuk. Katrol majemuk yaitu katrol yang terdiri dari katrol tetap dan bebas. Di sini yaitu ada katrol tetapnya, juga ada katrol bebasnya. Nah, banyaknya KM-nya bisa dihitung dari talinya. Jadi di sini ada tali yang mengangkat beban ya, ada 2, ada 1, 2. Menjadikan KM sama dengan FB per FK, KM-nya 2 sama dengan FB per FK, menjadikan 2 FK sama dengan FB, jadinya FK sama dengan setengah FB. Terus ada katrol majemuk di sini. Katrol majemuk di sini yaitu katrol yang terdiri dari katrol tetap dan katrol bebas. Nah, banyaknya KM-nya di sini ada 4, ada 1, 2, 3, 4. Jadi yang mengangkat beban ini ada 4 tali. Jadi KM-nya, keuntungan mekanisnya ada 4. Karena KM-nya 4 sama dengan FB per FK, dari kalikan silang, jadinya 4 kali FK sama dengan FB, maka FK-nya adalah 1/4 FB. Contohnya di sini, ayah menimba air di sungai menggunakan katrol tetap dengan berat air sebesar 5 Newton, disuruh untuk mencari gaya kuasa dan keuntungan mekanisnya. Maka gaya kuasanya ada 5 Newton. Karena katrol tetap, makanya FB sama dengan FK. Karena tadi FB-nya ini adalah 5 Newton, maka FK-nya 5 Newton. Sedangkan keuntungan mekanisnya sama dengan 1. Karena kata tetap, jadi KM-nya 1. Kalau kalian tidak hafal berapa KM-nya, bisa menggunakan cara KM sama dengan FB per FK. Jadinya 5/5 sama dengan 1. Untuk contoh yang kedua, di sini ada katrol majemuk. Ada beratnya yaitu 1800. Disuruh untuk mencari keuntungan mekanis dan gaya kuasa. Di sini FB-nya diketahui 1800, disuruh mencari KM dan FK. Nah, KM disuruh untuk mencari banyaknya tali. Jadi ada tali yang mengangkat beban ya. Jadi ada 3, 1, 2, 3. Jadi KM-nya adalah 3. Sedangkan gaya kuasanya adalah KM sama dengan FB per FK. Jadi 3 sama dengan 1800 per FK. Jadi dikalikan silang, 3 kali FK sama dengan 1800, menjadikan FK sama dengan 1800 dibagi 3 sama dengan 600 Newton. Jadi ini beratnya, bendanya adalah 1800 Newton. Kalau ditarik menggunakan tangan, maka energi yang kita keluarkan nanti usahanya itu yaitu sebesar gayanya yang kita keluarkan, kuasanya adalah sebesar 600 Newton. Jadi sepertiganya dari berat bendanya. Contoh yang kedua ada katrol bebas, sama untuk menentukan keuntungan mekanis dan gaya beban. Di sini keuntungan mekanisnya ada 2, ini 1, 2, banyaknya tali yang mengangkat beban. KM-nya sama dengan FB per FK, jadi KM-nya 2 sama dengan FB per FK. FK-nya diganti dengan 38, maka didapatkan hasil FB sama dengan 2 dikali 38, hasilnya adalah 76. Nah, sekarang bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil kuasa. Contohnya, di sini ada papan yang dibuat miring. Jadi, ada orang yang ingin memindahkan peti ke truk. Nah, untuk mempermudah yaitu menggunakan papan yang dibuat miring. Jadi bisa didorong agar lebih mudah atau agar tidak capek untuk mengangkat ban tersebut, peti tersebut. Terus ada pisau juga menggunakan bidang miring. Coba kalian lihat yang bagian tajam, bagian pisau tajam itu pasti kan bentuknya miring. Jadi ada yang bagian bawahnya kan itu sangat lancip. Jadi itu menggunakan bidang miring. Terus di sini ada skrup juga menggunakan bidang miring. Kan berkelok-kelok, itu ada gerigi-geriginya yang berkelok-kelok, yaitu disebut dengan bidang miring. Terus ada kapak, terus ada paku, ada tangga juga memanfaatkan bidang miring.
Terus ada jalan di pegunungan. Jalan di pegunungan itu juga memanfaatkan bidang miring. Terus sekarang rumus bidang miring di sini. Coba kalian lihat di sini ada balok yang tadi didorong pada bidang yang miring di sini. Jadi ini garis yang miring ini dinamakan S. Jadi disimbolkan dengan S, sedangkan yang garis tegak ini disimbolkan dengan H. Nah, petik di sini yang bagian bawah itu adalah W, dimana bisa diganti dengan FB, sedangkan ini kuasanya adalah F, bisa juga menggunakan FK. Rumusnya adalah W per F sama dengan S per H. Nah, untuk mencari KM-nya yaitu W per F diambil dari salah satu ini atau diambil dari salah satu ini, atau S per H. Jadi keterangannya KM itu keuntungan mekanis, W atau FB. Jadi W ini bisa diganti dengan FB, yaitu gaya beban atau berat benda. F bisa diganti dengan FK juga bisa, gaya kuasa atau gaya. Sedangkan S garis miring dan H garis tegak, dimana apabila S ini cm maka H-nya juga harus cm, kalau meter H-nya juga harus meter. Contohnya di sini perhatikan gambar, apabila ada balok yang ditarik pada bidang miring di sini, miringnya ada 60 cm sedangkan tegaknya ada 20 cm, disuruh untuk menghitung keuntungan mekanis dan gaya kuasanya, maka didapatkan ini. Jadi untuk mencari KM-nya S per H 60. Nah, ini 60 dibagi 20 menghasilkan 3, sedangkan untuk mencari F-nya mencari gaya kuasanya yaitu KM-nya, karena tadi sudah dihasilkan 3, jadi 3 sama dengan 900 di per W-nya tadi 900 per F. Jadi F-nya itu adalah dicari. Jadi 3 kali F sama dengan 900, F-nya yaitu 900 bagi 3 yaitu 300 Newton. Nah, sedangkan roda berporos yaitu jenis bus sederhana yang berbentuk roda untuk mempercepat gaya dalam perjalanan. Contohnya ada kursi roda, ada mobil karena menggunakan roda, ada sepatu roda, ada sepeda, ada motor, itu juga menggunakan prinsip roda berporos. Jadi untuk agar mempermudah saat kita melakukan perjalanan. Sekarang kerjakan soal di buku tugas, nanti jangan lupa dikirim pada classroom. Berikan di kolom komentar nama dan identitas kalian. Nah, ini ada 5 soal, kerjakan dengan baik, tidak boleh mengeluh. Semoga kalian paham. Apabila tidak paham bisa ditanyakan ke Bu Nena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.